Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, pada hari ini materi pelajaran kita adalah mengenai senyawa polimer. Ya, senyawa polimer. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur, tata nama, sifat penggolongan polimer dengan penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan pengertian polimer, siswa dapat menjelaskan sifat dan struktur dari polimer, siswa dapat mengklasifikasikan polimer, siswa dapat menjelaskan reaksi polimerisasi, dan siswa dapat menjelaskan kegunaan dan aplikasi polimer dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hari ini, materi yang akan kita bahas sampai pada klasifikasi polimer. Nah, untuk materi berikutnya, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, polimer adalah molekul raksasa yang terbentuk dari gabungan molekul-molekul kecil yang disebut monomer. Ya, kalau kita lihat struktur ini C dengan C berikatan, ini juga C dengan C membentuk molekul-molekul kecil. Nah, kemudian molekul-molekul kecil ini bergabung membentuk molekul yang sangat besar. Inilah yang disebut sebagai polimer, dan ini yang kecil-kecil ini disebut sebagai monomer. Contoh polimer adalah protein, karet alam atau poliisopropena, molekul DNA. Ini plastik bahan yang digunakan untuk membuat telepon, ini juga adalah senyawa polimer. Jadi bahannya adalah merupakan senyawa polimer. Ini polimer sintetis berupa plastik-plastik yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekarang kita masuk pada klasifikasi polimer. Klasifikasi polimer berdasarkan bahan penyusunnya dibedakan atas satu polimer alam, yaitu polimer yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah selulosa atau kapas, amilum, glikogen, protein, asam nukleat, dan karet alam. Kemudian yang kedua adalah polimer buatan. Polimer buatan adalah atau biasa disebut polimer sintetis adalah polimer yang dibuat di laboratorium atau di pabrik. Contohnya plastik, serat sintetis, dan karet sintetis. Yang kedua, klasifikasi polimer berdasarkan jenis monomer pembentuknya. Polimer ini dibedakan atas dua bagian besar, yaitu homopolimer dan kopolimer. Homopolimer adalah polimer yang terbentuk dari monomer sejenis atau hanya satu jenis polimer pembentuknya. Contohnya adalah polietilen, polipropilena, teflon, PPC atau polivinil klorida, dan poliisoprena atau karet alam. Strukturnya adalah seperti ini, A. A ini adalah monomer. Yang kedua, kopolimer. Kopolimer adalah polimer yang terbentuk dari monomer tak sejenis. Jadi monomer pembentuknya itu lebih dari satu jenis.
Contohnya adalah nilon 66, dakron, dan bakelit. Berdasarkan komposisi monomernya, kopolimer ini dibedakan lagi menjadi kopolimer statistik atau tidak beraturan atau random. Kopolimer dengan susunan monomer yang terbentuk tidak beraturan. Ya, strukturnya bisa kita lihat seperti ini. A, B, B, A, B, A, A, B, A, B. Jadi ini tidak beraturan atau random. Ya. Kemudian kopolimer blok. Kopolimer blok adalah kopolimer dengan susunan monomer yang terbentuk secara teratur dengan jumlah tertentu. Strukturnya AA, BB, AA, BB, AA, BB. Jadi dia berblok-blok. Yang ketiga, kopolimer bergantian atau selang-seling, yaitu kopolimer dengan susunan monomer yang terbentuk secara bergantian atau selang-seling. Strukturnya AB, 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 AB. Dia berselang-seling. Kemudian yang keempat adalah kopolimer bercabang, yaitu kopolimer dengan cabang yang tersusun dari monomer yang berbeda dengan rantai induknya. Jadi di sini rantai induknya adalah monomer A, kemudian cabangnya adalah monomer B. Itu kopolimer bercabang. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi polimer berdasarkan sifatnya terhadap pemanasan. Polimer ini dibedakan atas dua, yaitu polimer termoplastik dan polimer termosetting. Polimer termoplastik adalah polimer yang tidak tahan terhadap pemanasan, meleleh jika dipanaskan, dan dapat didaur ulang. Contohnya polietilen, polipropilena, dan polistirena. Sebentar kita akan lihat gambar-gambar yang mana yang masuk dengan polipropilen dan polistirena. Kemudian yang kedua, polimer termosetting, yaitu polimer yang tahan terhadap pemanasan, tidak meleleh jika dipanaskan, dan tidak dapat didaur ulang. Contohnya adalah bakelit, urea formaldehid, dan melamin formaldehid. Ya, jadi polimer termosetting ini kita bisa jumpai pada perabot rumah tangga yang bahannya berupa melamin. Ya, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita kenalnya melamin. Ya, ini contoh-contoh tadi yang saya sampaikan. Polimer termoplastik. Ya, jadi ini plastik yang biasa kita gunakan untuk membungkus kue. Ini polietena. Ini juga yang biasa kita gunakan sebagai wadah tempat makanan. Ini semua adalah termoplastik, tidak tahan terhadap. Ya, lanjut. Yang keempat adalah klasifikasi polimer berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya, maka polimer itu dibedakan atas tiga, yaitu plastik, serat, dan elastomer. Plastik adalah polimer yang plastis, artinya mudah dibentuk menjadi benda dengan berbagai macam bentuk sesuai keperluan. Contohnya polietilen, polivinil klorida, teflon, dan polipropilen. Yang kedua, serat. Serat adalah polimer yang mempunyai sifat gaya renggang tinggi di sepanjang sumbunya. Ya. Contohnya adalah selulosa, nilon, dakron, dan orlon. Jadi serat ini yang biasa kita jumpai dalam bentuk kain dalam kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga adalah elastomer. Elastomer adalah polimer yang bersifat lentur, yaitu mudah berubah bentuk dan mudah kembali ke bentuk aslinya. Contohnya karet alam dan karet sintetis. Jadi demikianlah pembelajaran kita. Mudah-mudahan bisa dipahami, bermanfaat, dan kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan pada saat pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.